Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai solih-solihah, semoga kalian selalu sehat dan semangat. Hari ini kalian masih belajar pada tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Anak-anak hebat, kali ini kalian belajar pada muatan IPA KD 3.1 dengan tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan menyimak video, siswa dapat mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari perkembangbiakan hewan secara generatif. Kali ini kalian akan belajar perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan artinya perkembangbiakan yang tidak melalui proses perkawinan atau pembuahan, atau disebut perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan ini hanya melibatkan induk saja. Perkembangbiakan ini menghasilkan keturunan yang sangat mirip dengan induknya. Hal ini terjadi pada hewan yang bertingkat rendah atau tidak memiliki tulang belakang. Ada 3 cara dalam perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Yang pertama, secara tunas, terjadi pada hydra. Yang kedua, membelah diri terjadi pada amoeba. Dan yang ketiga, fragmentasi terjadi pada cacing planaria. Anak-anak hebat, mari kita cari tahu satu persatu. Yang pertama adalah tunas. Tunas terjadi pada hewan hydra. Hydra dewasa, pada bagian tubuhnya akan tumbuh tunas. Tunas hidup secara mandiri. Lama-kelamaan, tunas akan melepaskan diri dari tubuh induknya dan menjadi individu baru. Agar kalian lebih memahami, simak video berikut. Contoh hewan lain yang berkembang biak menggunakan tunas adalah anemon laut, porifera atau spon, dan ubur-ubur. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang kedua adalah membelah diri. Membelah diri terjadi pada hewan bersel satu, misalnya amoeba. Saat membelah diri, inti sel akan membelah menjadi 2, lalu diikuti pembelahan cairan serta dinding sel, kemudian menjadi individu baru. Agar kalian bertambah paham, simak video berikut. Contoh hewan lain yang berkembang biak dengan cara membelah diri yaitu protozoa dan bakteri. Cara perkembangbiakan vegetatif yang ketiga adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan pemisahan atau memutuskan diri menjadi 2 bagian. Ayo kita cari tahu bagaimana caranya. Muncul cacing baru, mereka akan mengalami yang namanya proses regenerasi atau penggantian bagian tubuh yang hilang. Seekor cacing planaria bisa dipotong sampai 279 bagian dan masing-masing menjadi cacing planaria baru. Kok bisa? Hal tersebut bisa terjadi karena cacing planaria mempunyai stem cell yang mempercepat proses regenerasi. Stem sel dewasa yang disebut neoblast membuat planaria dapat beregenerasi. Sel-sel ini dapat membantu setiap jenis sel yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh cacing. Satu lagi keunikan dari cacing ini adalah mampu menyembuhkan luka dengan waktu yang cepat. Diperkirakan hanya membutuhkan waktu 30 menit. Contoh hewan lain yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah bintang laut dan cacing pita.
Anak-anak yang hebat, mari kita cari tahu apa perbedaan fragmentasi dan membelah diri. Pada membelah diri dimulai dari pembelahan inti sel, sedangkan fragmentasi tidak memiliki inti sel dan langsung memisahkan diri dari tubuhnya sendiri. Perbedaan yang kedua adalah membelah diri terjadi secara cepat dan dalam jumlah yang banyak secara waktu yang singkat. Anak-anak hebat, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap selalu semangat mengikuti PJJ. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.